Baik, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini kita akan membahas masalah fungsi eksponensial dan logaritma. Fungsi eksponensial dalam aplikasinya dengan ekonomi. Yang pertama nanti kita berbicara bunga majemuk. Yang kedua adalah pertumbuhan biologis. Dan yang ketiga adalah grafik Compers. Fungsi eksponensial merupakan bentuk nonlinier yang mana kurvanya mengalami perubahan tidak lurus. Rumus umumnya adalah Y sama dengan A pangkat X, di mana A disebut basis dan X disebut dengan eksponen. Dimisalkan bilangan bulat disimbolkan dengan M dan N, sedangkan bilangan real disimbolkan dengan A dan B, maka secara operasional dapat dinyatakan bahwa A pangkat N dikali A pangkat M itu sama artinya dengan A dipangkatkan N plus M. Kemudian yang kedua, B pangkat M dikali dengan B pangkat N itu sama dengan B pangkat M ditambah N. Kemudian yang ketiga, A pangkat N dibagi dengan A pangkat M sama dengan A pangkat N min M. Kemudian yang keempat, A pangkat N dikalikan dengan M sama dengan A pangkat N kali M. Kemudian yang kelima, A kali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Kemudian yang keenam, A dibagi dengan B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Fungsi logaritma. Logaritma adalah pangkat dengan mana suatu basis tertentu harus dipangkatkan untuk mendapatkan bilangan tertentu. Jika bilangan yang dicari logaritmanya adalah bilangan real dan positif, dapat diterapkan kaidah-kaidah sebagai berikut. B log XY sama dengan B log X ditambah dengan B log Y. B log X bagi Y sama dengan B log X dikurang B log Y. Log X pangkat N sama dengan N log X. Kemudian log akar X, akar pangkat A sama dengan log X dibagi dengan A. Kemudian selanjutnya adalah fungsi derivatif. Fungsi derivatif merupakan fungsi turunan yang disebut juga dengan tingkat garis kemiringan atau tingkat kemiringan garis. Rumus umum dari fungsi derivatif adalah dy per dx sama dengan limit a delta x menuju 0, delta y dibagi dengan delta x, yaitu turunan y terhadap x dengan batasan atau limit perubahan variabel x sangat kecil atau 0. Kaidah diferensi yang dapat digunakan proses diferensi yaitu yang pertama adalah diferensiasi fungsi konstanta atau y sama dengan k, di mana k adalah fungsi konstanta, maka menghasilkan turunan dy per dx sama dengan 0. Yang kedua, diferensiasi fungsi linier. Persamaan umum dari fungsi linier sama dengan y sama dengan a ditambah bx, sehingga turunannya adalah dy per dx sama dengan b. Yang ketiga adalah diferensi fungsi pangkat. Jika y sama dengan a dikali x pangkat n, menghasilkan turunan dy per dx sama dengan n a dikali x pangkat n min 1. Yang keempat adalah diferensiasi fungsi pangkat. Y sama dengan u tambah p, di mana u dan p adalah sebuah fungsi, maka turunannya dy per dx sama dengan du per dx ditambah dp per dx. Yang kelima adalah diferensiasi fungsi pengurangan. Y sama dengan U dikurang P. Di mana U dan P sebuah fungsi, maka turunannya adalah dy per dx sama dengan du per dx min dp per dx. Diferensiasi fungsi perkalian. Y sama dengan U dikali P. Di mana U dan P adalah sebuah fungsi, maka turunnya adalah dy per dx sama dengan U dikali dp per dx ditambah U dikali dengan du per dx. Yang ketujuh adalah diferensiasi fungsi pembagian. Y sama dengan U dibagi P. Maka turunannya adalah dy per dx sama dengan
P dikali DU per DX dikurang dengan U dikali DP per DX dibagi dengan P kuadrat. Diferensiasi fungsi berantai. dy per dx sama dengan dy per du dikali dengan du dx. Selanjutnya adalah integral. Dalam hal ini kita akan mempelajari masalah integral tak tentu, kemudian integral tertentu, dan aplikasi integral dalam ekonomi. Integral merupakan proses pengembalian fungsi hasil turunan ke dalam fungsi semula atau fungsi aslinya dan merupakan kebalikan dari diferensiasi. Integral biasanya dinotasikan dengan integral dx. Integral tak tentu. Integral tak tentu adalah integral sebuah fungsi hasil turunan yang besar variabelnya tidak diketahui. Sifat dan integral tak tentu ada dua, yaitu yang pertama adalah di mana bilangan konstanta dapat dikeluarkan dari tanda integral tanpa